Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung dakwah Allah dan siapapun teman-teman yang tengah melihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Ar-Rum. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana pemberitahuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika Romawi Timur kalah, suatu saat akan menang melawan Persia. Dan saking yakinnya Abu Bakar radhiyallahu an sampai berani bertaruh. Waktu itu belum ada larangan untuk bertaruh. Ketika di 7 tahun ternyata belum terjadi. Kemudian kata Nabi minta tambahan waktu, karena yang disebut di ayat itu adalah kurang dari 10 tahun. Nah ternyata belum genap 10 tahun, mungkin di tahun ke-9 itu Romawi mengalahkan Persia ya. Dan pada saat itu diingatkan bahwa baik sebelum atau sesudah kekalahan, sesudah kemenangan, itu adalah dalam amr, dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sebab-sebab mengakibatkan sesuatu itu pun dalam pengetahuan atau dalam rencana-rencana serta perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu kaum muslimin, kaum mukminin bergembira karena merasakan hal yang sama. Mirip dengan secara emosional ahli kitab itu lebih dekat dengan kaum muslimin. Itu yang kita sampaikan pada saat itu kemarin. Mari kita lanjutkan di ayat yang kelima surat Ar-Rum, ayat kelima. Ayat kelima surat Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Dengan pertolongan Allah menolong orang-orang yang dia kehendaki, menolong siapa saja yang dia kehendaki, dan dia maha perkasa lagi maha penyayang. Siapa yang memberi pertolongan itu? Allah ya. Karena itu adalah hak Allah yang bisa menolong siapapun ya. Hak Allah juga yang bisa menolong Musa ketika dikejar, dipepet oleh 2 hal, lautan dan Firaun. Allah juga yang menolong Nabi Nuh ya. Ketika ada air bah yang memang disiapkan untuk orang-orang yang ingkar ya. Sebelumnya sudah membuat perahu ya. Walaupun diejek, dihina, kayak kita aja lah di sini di Gunung Letik buat perahu. Aduh, nggak kebayang kita ya. Ya. Tapi mungkin ya karena Bang Roy sehat. Karena saya pernah mendengar satu yang kayaknya dalam arsip nasional kalau nggak salah ya.
Saya belum tahu ini kabar ini benar atau tidak. Asal mula nama Dramaga. Dramaga di sini di Kabupaten Bogor ini nggak ada. Dermaga perahu gitu nggak ada. Tapi ternyata di Arsip Nasional di zaman Belanda di bawah jembatan Kali Cihideng ini, ya, ke arah Desa Cibanteng sana, ternyata itu banyak kapal dagang dari Tangerang, ya, dari daerah Jakarta sekitarnya, lewat Sungai Cisadane dan berlabuh di sini di dekat Cibanteng. Dan dia itu mengambil bahan-bahan pertanian dari daerah Ciampea Liliang, ya. Jadi mungkin saja dulu itu Sungai Cihideng itu tinggi itu orang kapal masuk, ya. Nah, ini namanya bencana dan sebagainya mungkin saja terjadi, ya. Kembali lagi kepada ayat binasrillah, Allah lah yang menolong, ya, dengan pertolongan Allah. Sebab-sebab ataupun akibat lewat aturan Allah. Ya. Begitulah yang Allah lakukan ketika menolong Nabi, ya, yang mau ditaruh batu oleh Abu Jahal, batu besar. Abu Jahal lari tunggang langgang datang ke konco-konconya atau teman-temannya rerencangan anak. Kemudian dia bilang, saya belum pernah melihat ada unta dengan mulut selebar itu mau menelan saya. Allah yang menolong, yang simuka menolong engkau, ya Nabi. Wa huwal azizur rahim, dan Allah itu aziz, Allah itu perkasa, dia bisa menyiksa, bisa juga rahim, ya, memberi rahmat, memberi kasih sayang kepada orang yang layak diberi kasih sayang. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberi kasih sayang, bukan yang diberi kekuasaan untuk menghancurkan. Ya, aziz. Kang Farid apa kabar? Dalam main-main dan ngobrol. Wa huwal azizur rahim, Allah yang maha perkasa, maha menyayang kita. Dan dia sangat bisa saja untuk menyiksa siapapun, ya. Termasuk menyiksa Israel bisa aja, ya. Saudara kita dizalimi sekarang di Palestina, ya. Mudah-mudahan kita kirim doa, paling tidak kalau bisa kirim infak juga boleh, ya. Allah mansur ikhwanana mujahidina fi Palestina warzuqhum sahadatan fi sabilik. Kita Indonesia itu seiring dengan Palestina, maka penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan di undang-undang kita, ya. Kita lanjutkan lagi di ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-6. Jamaah kamu takwa dan rahimahullah, siapapun teman-teman yang lihat atau dengar siaran ini, mungkin suatu saat akan membaca tulisannya tentang yang kita kupas hari ini. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Janji Allah, la yukhlifullahu wa'dahu, Allah tidak menyalahi janjinya, ya. Tetapi banyak di antara manusia tidak mengetahui. Allah kalau berjanji itu pasti ditunaikan. Itu bedanya dengan hamba, ya. Nabi pernah, ya, berjanji bertemu dengan tapi saya lupa ini riwayatnya siapa, ya. Berjanji bertemu dengan seseorang, lalu Nabi datang ke tempat itu. Hari itu dia sudah tungguin gak ada. Besoknya Nabi datang lagi. Hari kedua tidak ada juga. Besoknya datang lagi di hari ketiga.
Tidak ada juga. Kalau nggak salah di hari keempat baru ketemu. Saya sudah menunggu Anda 3 hari, kata Nabi. Itu benar-benar ya. Ketika kita ada janji itu paling nggak memberitahu ya. Sekarang udah gampang lah pakai WA. Pada saat itu mungkin agak susah menghubungi orang, tapi dia tetap lakukan ya. Nah itulah Rasulullah, selaras dengan yang kita sembah yaitu Allah. Wa'ada Allah sudah berjanji bahwa siapa si Romawi itu bakal menang. Ya. Pada saat itu kaum mukminin bergembira. Kenapa? Karena ada kemiripan. Ya. Romawi mengenal Isa, ya. Romawi mengenal Jibril. Ya. Romawi juga mengenal Allah walaupun banyak yang akhirnya melenceng. Ya. Nah, itu yang kadang-kadang kemarin saya sudah bahas bahwa negara-negara pada saat itu tidak terlalu kuat ikatannya, tetapi merasakan pemikiran yang sama. Ya. Ini yang perlu kita ingat nih teman-teman, baik di Nusantara, di Indonesia, di Malaysia, Brunei misalnya, atau di seluruh negara mayoritas Muslim misalnya, atau minoritas Muslim, bahwa kita itu satu akidah. Kita menuju kiblat yang sama, menuju Ka'bah, kiblat kita sama. Berarti kalau ada satu negara yang dizolimi dan di situ banyak muslimnya atau ada orang muslim di situ, kita harus merasa sakit. Jangan diam aja. Kita harus merasa sakit, minimal doa lah dikirimkan. Rohingya misalnya kan dizolimi, paling enggak kita kirim entah doa, entah dana, dan sebagainya. Kita mungkin belum mampu untuk berjuang di sana ya, tapi paling tidak memberikan sarana untuk mereka berjuang. Jangan malah ngejek, jangan ngurusin negara lain, negara kita aja masih begini gitu. Boleh ngurusin negara lain dan negara kita sama aja. Kayak contoh nih kita, cara gampang, kita lagi susah, makan lagi susah nih misalnya. Di tetangga kita ada yang lebih susah, bahkan dia makan cuma sehari, kita masih 3 kali, cuma lauknya aja berbeda. Apa salahnya kita kirimkan? Ya, begitu. Sama aja loh, kita makan kenyang, tetangga kita lapar gitu. Ya. Sama saudara-saudara kita lagi dizalimi. Ya. Jadi merasa sama ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu tersambung masa lalu, masa sekarang, masa datang, dan seluruh dunia, termasuk alam seisinya. Ya. Makanya saya pernah bilang sama teman tuh, ketika Anda merasa sendiri, ya, Anda berbuat kebaikan terus merasa sendiri, yakinlah bahwa ketika Anda berbuat kebaikan di jalan Allah, seluruh alam mendukung Anda. Ini quote hari ini nih. Kalau Anda berbuat kebaikan di jalan Allah ya, di anjuran Allah, seluruh alam, langit bumi, dari bumi yang paling dalam, langit sekian langit, kemudian hewan dan sebagainya, termasuk manusia mendukung Anda. Tapi masih ada yang menghalangi, nyusahin dan sebagainya. Itu ujian buat kita. Tapi secara umum ketika kita berjalan di jalan Allah, lanahdiyanahum subulana, Allah akan berikan jalannya, tapi di jalan Allah syaratnya ya. Tidak akan menyalahi Allah itu janji. Romawi menang benar. Ya. Termasuk kabar dari Nabi SAW bahwa Persia akan ditaklukkan, Romawi akan ditaklukkan, Konstantinopel akan ditaklukkan. Sekarang jadi Istanbul ya. Jadi perasaan bahwa kita satu akidah itu harus kita kuatkan. Ya. Ini di sini nih, ini 100% kampung ini Muslim. Ya. Harus kita kuatkan bahwa kita Muslim. Kalau dia ada masalah lisannya, udah kita maafkan lah. Ya. Mungkin dia berat dari masalah, kita maafkan lah. Ya, lebih bagus kan memberi maaf ya. Kadang-kadang begitu ya, kita sama saudara sama Muslim ini ribut wae gitu, gara-gara olahraga aja bisa ribut, nggak masuk akal.
Makanya ada hikmahnya juga, kita ada corona ini ada hikmahnya. Kenapa? Tidak ada tawuran. Ya, nggak ada tawuran kan? Ada hikmahnya itu, ada jeda tawuran selama hampir 2 tahun lebih ya. Jeda tawuran. Karena tawuran itu saling membunuh sesama muslim coba. Lebih baik energinya itu disalurkan tuh ke sana tuh. Mempertahankan Baitul Maqdis sama saudara-saudara kita di sana. Ya. Balik lagi ya. La yukhlifullahu wa'da. Allah tidak menyalahi janjinya. Ini ada satu kisah. Bagaimana orang yang begitu kuat mengingat bahwa ada akhirat. Ya. Keyakinan dia berteman, bersahabat ya dengan Nabi SAW. Ya. Dan dia yakin dengan janji Allah bahwa di balik kilatan pedang itu ada surga ya. Pedang di jalan Allah. Di balik dia berusaha menuju kebaikan, menuju ridha Allah, menjalankan kebaikan, mencegah yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, ya. Menganjurkan yang ma'ruf, itu ada kebaikan, ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Dan itu yakin dengan janji Allah. Namanya Abu Thalha. Abu Thalha ini sahabat Nabi ya, yang berperan besar ketika perang Uhud. Kita tahu bahwa perang Uhud adalah kesuksesan dari Khalid bin Walid melihat penjagaan di Uhud yang ditinggalkan, lalu Khalid bin Walid berputar menyerang yang penjaga sisanya, kemudian menyerang kaum muslimin dari belakang. Ketika kaum muslimin dari belakang diserang, mulai goncang. Kaum yang di depan, kaum muslimin yang tadinya lari, balik jadi kaum muslimin terjepit. Ya. Antara dua pilihan, mengejar musyrik, ada ini musyrikin yang di sebelah depan, yang sebelah belakang ada juga. Ya. Di saat perang berkecamuk, ya, kaum muslimin kocar kacir, ya, Nabi ditemani beberapa sahabat. Salah satunya Abu Thalha. Abu Thalha ini pandai betul dalam memanah. Kuat lemparan. Beberapa anak panah sampai patah. Sampai ada orang lewat di depannya bawa pedang. Bawa kemari gitu. Bawa kemari itu. Sarung pedang dan pedangnya bawa kemari. Dia melindungi Nabi ya. Dengan luka-luka dan sebagainya. Ini saya ngebayangkan ya dari hadis itu, hadis riwayat Bukhari itu disebutkan bahwa Nabi itu sempat mendongak begini. Jadi kepalanya sempat ngelihat, maksudnya pengen ngelihat musuh. Kata Abu Thalha, tunduk ya Nabi gitu. Kepalanya mungkin begini ya, sembari ini. Kenapa? Ketika dia tegak begini, wah udah sasaran ke Nabi itu. Kata Abu Thalha, tunduk ya Nabi. Berarti kebayang oleh kita begitu serangan menuju Nabi. Ya. Abu Thalha berdiri di sisi Nabi itu melindungi Nabi. Ya. Dan ternyata tidak cuma anak laki pada saat itu, ada 2 orang, ya, wanita yaitu Aisyah dan Ummu Sulaim. Aisyah dan Ummu Sulaim itu betul-betul gimana caranya menyupport para pejuang ini ya. Suami-suami mereka, anak-anak muda mereka ya, berjuang di jalan Allah, melindungi Nabi ya. Kalau ada yang terluka pada saat itu, dia datang membawa air ya. Aisyah dengan Ummu Sulaim. Saking buru-burunya tuh dia angkat roknya itu sampai terlihat perhiasan di betisnya. Mungkin dia pakai gelang kaki atau apa gitu ya. Mungkin karena suasananya lagi begitu ya. Ribet kali ya pakai. Ini dia sempat dia bawa sembari membawa air ya, dituang ke orang yang sedang terluka untuk mengurangi penderitaan ya, karena lagi terluka dikasih minum. Dia balik lagi berdua tuh. Mungkin ada juga pengikutnya yang lain.
Jadi kaum muslimin itu saling mendukung, laki dan perempuan sama saja, sama-sama berjuang di jalan Allah. Begitupun Abu Thalhah, begitu yakin bahwa Nabi ini benar, bahwa Al-Quran ini benar, bahwa jannah itu benar, hak, bahwa an-nar itu pun hak, benar, bahwa dosa akan dibalas dengan keburukan, bahwa taat akan dibalas dengan kebaikan. Yakin nih orang ini. Ya, terus melindungi Nabi. Dan kita tahu pada saat itu kemudian bergerak ke arah Uhud ya. Ya, bergerak ke bukit, mereka bergerak ke bukit sembari melindungi Nabi. Ya. Dan di bukit itu dia mengetahui apa? Mengetahui seluk-beluk bukit itulah. Nggak berani kaum musyrikin naik ke atas karena pasti bakal dibantai lah dia. Ya. Nabi bersama beberapa sahabat berlindung di bukit tersebut. Ya. Ketika suasana lagi hancur-hancuran itu ya, banyak para sahabat Nabi yang syahid ya, 70 orang kalau nggak salah yang meninggal. Kalau di total ya, perang Uhud itu diikuti 1000 orang. Lalu 300 orang pulang. Ya, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. 300 orang pulang. Ya. Luar biasa tuh 300 orang pulang, pasti bergoncang. Banyak yang syahid dan sebagainya, sebagian berlindung juga sama Nabi ke atas. Lalu datang Abu Sufyan mendekati itu. Muhammad gitu, ngomong gitu Abu Sufyan. Abu Bakar. Ya. Umar. Manggil 3 orang. Karena 3 orang ini menurut Abu Sufyan paling pokok dalam memerangi Islam. Hari ini Hubal menang gitu. Hubal itu ini ya, patung yang disembah mereka. Hari ini Hubal menang. Hari ini banyak yang mati mulai ini kamu gitu. Kata Nabi, jawablah itu gitu. Lalu Umar menjawab, Abu Sufyan, semua yang kamu sebutkan ada. Muhammad masih ada di sini. Abu Bakar ada di sini. Umar saya ada di sini. Ya. Kalau kami mati syahid masuk surga. Kalau kalian mati kamu masuk neraka. Semangat dia untuk menyampaikan. Kata Abu Sufyan, ini pembalasan atas Badar, dia bilang tadi. Pembalasan atas Badar, karena Badar banyak tokoh Quraisy yang mati, meninggal. Tapi orang-orang inilah yang tetap dalam pendiriannya Nabi, tetap terus menerus mengikuti Nabi. Itulah orang-orang yang yakin dengan janji Allah. Nggak bakal Allah menyalahi janjinya. Ya. Kalau Allah berjanji halalan thayyiban, makanlah oleh kamu makanan yang halal dan thayyib, pasti Allah janjikan kebaikan di situ. Pasti ada kebaikan di situ walaupun sulit. Ya, walaupun sulit. Kalau itu halal kerjakan. Asal jangan ada yang mengganggu ya. Ini jangan mengganggu orang lain. Ini kadang-kadang begitu nih. Saya kan kerja halal. Apa kerjanya? Saya jualan saya dirikan pabrik tahu misalnya ya. Saya sebut tahu ya karena sebagian banyak yang komplain kalau ada pabrik tahu. Kenapa? Asamnya itu tinggi sehingga dibuang di kali wanginya masih sedap. Ya, yang kayak gitu kita perlu cek juga ya karena itu namanya halal kan memang. Tetapi ada sesuatu yang mengganggu bahkan merusak lingkungan. Jangan sampai. Ya. Saya misalnya diberi kekuasaan atau kewenangan untuk mengelola hutan ini. Contoh ya. Namanya apa ya? Hak guna pakai atau apa ya? Atau HGU, hak guna usaha. Hutan ini misalnya 10.000 hektar. Terserah dah ibaratnya begitu. Karena udah ada hak guna pakai HGU. Apa yang dilakukan? Dibantai semua tanaman.
dihabisin semua tanaman, diambil untuk kayu logging misalnya ya. Ya, lalu tidak diadakan reboisasi misalnya, atau dipilih-pilih, tidak dipilih-pilih, yang gede-gede aja, yang ini tetap dibiarkan, yang rusak alam itu. Hewan-hewan gak dapat makanan, hujan pun akan jalan begitu aja, menimbulkan banjir ataupun kurang air dan sebagainya. Ya, jadi tidak ada yang terserap akar lagi karena akarnya udah pada mati. Ya. Itu memang halal ya, mengelola hutan dan sebagainya halal, tapi kalau itu merusak jangan terjadi. Sekarang sudah banyak dikembangkan teknologi untuk memanfaatkan hutan, bisa untuk lebih lanjut dan banyak hal lain lah. Misalnya ini ada apa ya? Oh iya, ini saya dikasih tahu sama salah satu warga. Warga ini depan rumahnya itu selokan kali kecil, ya. Ada kali kecil di depannya. Nah, sementara di hilirnya, ya nggak jauh dari rumahnya, ada orang memelihara ikan lele. Ya, ikan keli kalau bahasa Melayu. Biasanya kan ada apa? Ada air yang dibuang ya. Air yang diambil dari selokan itu dibuang lagi ke kemana? Ke selokan kembali. Nah, entah bagaimana, beberapa bulan setelah itu selokan di depan rumahnya banyak hewan. Hewan apa? Lintah. Jadi banyak lintahnya di selokan. Mungkin ada darah-darah lele atau apa ya ketika ada berantem dan sebagainya, amis dan sebagainya. Jadi senang di situ. Itu sebenarnya kan pekerjaan halal ya. Apa namanya memelihara lele. Tapi kita lihat efeknya gimana. Jadi orang ngeri ya mempergunakan itu karena banyak lintah. Nah, itu pentingnya kita mengetahui input dan output suatu kegiatan. Masukan dan keluaran satu kegiatan itu harus jelas, masuknya gimana, halal haram dan sebagainya. Oke, kalau haram dikelolanya dengan gimana? Ya. Halalnya apa? Masuknya berupa ayam, tapi dikelolanya gimana? Motongnya nggak benar. Misalnya ya. Motong tidak benar kan juga haram. Prosesnya dilihat dulu haram. Keluarnya gimana? Nya gimana, bulu-bulu ayamnya gimana, baunya gimana, diperjelas tuh, jangan sampai merusak. Ya. Kita sampai situ ya. Kita lanjut lagi ya. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, dan tetapi kebanyakan manusia itu nggak ngerti, nggak tahu. Tidak tahu bagaimana Allah menjalankan ya, rencana-rencananya. Kalau dia tidak melihat secara hakikat, ya, kan kita manusia Pak, nggak bisa melihat hakikat. Bisa. Kenapa nggak bisa? Karena hakikat itu sesuai dengan hati kita. Ya, jadi ketahuan itu dari hati. Ukuran dosa kata Nabi adalah sesuatu yang meragukan kamu dan kamu enggan dilihat orang lain. Ukuran dosa gitu yang gampang. Ukuran dosa begitu yang gampang. Ini hubungan dengan janji Allah misalnya. Allah berjanji akan melindungi kaum muslimin. Tapi kok banyak kaum muslimin yang mati? Itu syahid. Itu janji Allah untuk mengangkat derajat kaum muslimin ya, sehingga dia syahadah ya. Dan hubungan sebab akibat ini akan berjalan dengan aturannya Allah. Contoh
Kalau Anda berjuang, berusaha keras, kemudian bekerja misalnya ya, bekerja dengan giat dan sebagainya, itu dia mengakibatkan apa? Mengakibatkan ada rezeki yang masuk ke Anda. Itu kan sebab dan akibat. Bisa gitu rezeki datang sendiri ke rumah kita, ya. Tanpa usaha-usaha yang kita lakukan, kita zikir aja terus tiap hari, ya. Makanya Nabi melarang. Saya mau sholat terus deh. Aku sholat, aku juga istirahat, kata Nabi. Saya nggak mau nikah, nanti mengganggu ibadah saja. Aku juga nikah. Saya mau puasa terus, ibadah terus lah. Saya mau puasa terus. Iya, aku puasa juga. Aku berbuka. Karena ada hak. Hak siapa? Hak kita, hak anak, hak istri, bahkan hak tetangga. Tetangga tuh punya hak loh di kita. Jangan salah. Kadang-kadang sawodo teuing lah. Pak Arfan udah ngomong dari zaman jadul urusan masalah tetangga. Kan saya yang punya hak untuk mengelola diri saya sendiri. Iya boleh. Tapi tetangga kamu itu saudara kamu. Kata Nabi, mana tetangga yang harus kita hormati? Yang paling dekat pintunya dengan rumah kamu. Salah satunya gitu ya. Yang paling dekat pintunya dengan rumah kamu. Wah, yang paling dekat pintunya orang yang saya sebelin, ya itulah dibantu. Itulah yang dimaafkan, itulah yang didatangi. Paling saya sebel Pak dengan yang itu tuh. Saya masalah wahai sama dia, istighfar. Manusia itu punya kesalahan, iya. Wajar kalau manusia punya kesalahan. Nabi Adam aja punya kesalahan. Nabi Muhammad SAW ada gak kesalahan? Ada. Ditegur sama Allah. Ya, apa waktu itu kesalahannya? Masih ingat ya di surat Abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma. Muka ente masam, muka ente nyebelin, muka ente ini bahasa saya. Muka ente merengut. Kenapa? Ketika anja'ahul a'ma, ada orang buta datang ingin mengetahui Islam. Ya, sementara Nabi konsentrasi ke para petinggi Quraisy pada saat itu. Maksudnya mungkin Nabi berpikir sabar dulu gitu ya. Saya lagi konsentrasi, ditegur sama Allah. Bisa saja dia pengen mau mensucikan diri dibanding Quraisy itu yang kagak mau datang atau datang ketika susah dan sebagainya. Ya, ditegur sama Nabi, sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang buta itu ngelihat gak? Ibnu Umi Maktum orangnya. Ngelihat gak orang itu? Kalau Nabi, maaf ya, ngelewein gitu ya, julurin lidah ataupun aduh kamu kan gak ngelihat. Ya, tapi Allah melihat. Dan gak cuma Allah, mungkin orang-orang Quraisy itu ngelihat. Ya. Bisa kan, karena muka kita nih. Nah, ini kelebihannya. Ya. Kelebihannya kita manusia itu berhubungan dengan manusia secara langsung begitu. Bisa ngelihat mimik ya, ketika kalau kita belajar ya di sekolah misalnya atau di pengajian atau apa. Ngelihat mimik gurunya dan sebagainya itu mempengaruhi hati. Ya. Benar enggak? Ini coba dites. Kalau saya ngomong berapi-api, apakah mempengaruhi hati Anda? Atau saya ngomong santai mempengaruhi hati Anda? Coba. Ini dites ya, teman-teman. Ini yang melihat dari tayangan online ya. Kalau semua kebaikan itu akan kita lakukan terus menerus, kita akan mendapat surga. Apa tuh bayang teman-teman? Semangat. Coba kalau yang kedua, ya kalau mau baik aja lah, yang penting buat kita sendiri boleh lah. Ada kebaikan kerjain aja gitu. Nanti juga ada pahala. Beda tuh dua mimik itu beda ya, dengan nada suara berbeda. Itu pengaruh. Bukan berarti kita memanis-maniskan suara ya, bukan ya. Karena yang namanya hati ketemu dengan hati. Ya. Bisa saja mungkin
guru ataupun ustadz yang menyampaikan ini berbeda mimik mukanya dengan apa yang disampaikan gitu. Mungkin dia sedang punya masalah, bisa aja begitu. Ya, kembali lagi. Ini hubungannya dengan sebab dan akibat. Allah menyiapkan sebab, menyiapkan akibatnya. Kalau tadi disebutkan Allah menyiapkan sebab-sebabnya, akibatnya ada. Contohnya tadi yang Ar-Rum tadi, ya, Romawi itu. Mungkin dia sudah siap-siapkan itu Romawi itu sekian tahun sampai 8-9 tahun. Pada saat itu Persia lengah, ya, diseranglah kira-kira sama Romawi. Ada sebab akibat. Ya. Ada hadis Hasan riwayat Tirmizi, ya. Cerita seorang suku Baduy. Suku Baduy itu artinya pedalaman lah, pelosok dari Arab tuh, Baduy. Makanya di sini ada disebut suku Baduy, itu artinya suku pedalaman, pelosok tuh. Ya. Nanti Kang. Maaf ya. Suku Baduy itu datang ke Masjid Nabi waktu itu, membawa unta. Ya, ini hadis Hasan riwayat Tirmizi, ya. Membawa unta, kemudian ontanya diletakkan di depan masjid. Aku bertawakal kepada Allah. Dia masuk masjid. Dia ngomong gitu, aku bertawakal kepada Allah. Dia masuk ke masjid. Nabi bilang, ikat dulu ontanya. Ikat dulu ontanya sehingga apa? Sehingga itu ada sebab-sebab yang lahir. Ya. Makanya kayak mencari rezeki halal, ya cari dulu, jangan nungguin. Ya. Menyuruh anak berbuat baik, suruh dulu. Nanti juga dia berbuat baik, enggak. Ya. Kita pengen istri kita jadi solehah, ya. Ajak solehahnya, ajak, ada rasa mengajak gitu. Ada sesuatu yang kita lakukan untuk mengajak. Dibeliin lah jilbab, ya, dikasih senyum, misalnya kan. Ayah senang sekali, masya Allah, ketika ibu memakai mukena, mengajarkan anak-anak untuk sholat. Rasanya itulah kebahagiaan dunia dan akhirat bagi ayah. Wah, itu anak perempuan kalau digituin kelepok-kelepok tuh. Ya, begitupun ketika suami diperlakukan begitu. Alhamdulillah ayah rezekinya halal, terima kasih, walaupun sedikit kita terima. Walaupun sulit kehidupan kita, tapi kita terima karena ayah mencari kegiatan yang halal. Ketika ayah bekerja sebagai tukang bangunan, ayah jujur. Nggak ada tuh cerita-cerita nyempilin obeng, nyempilin palu misalnya. Ini palu dari mana ya? Ya itulah, ngambil dari. Jangan ya, kasih lagi yang punya. Ya, keramik sekotak di bawah. Aduh, jangan. Ini keramik bagus dari mana ya? Itu dari proyek. Aduh, nauzubillah ya. Kembalikan lagi ya. Mudah-mudahan kita dapat rezeki yang halal. Suami itu senang punya istri kayak gitu. Disayang nggak? Disayang, minta sama Allah. Ya. Ayat selanjutnya, ini aktsaron nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia itu nggak ngerti, tidak tahu. Ya. Keyakinan dia kepada akhirat kan hilang. Kalau keyakinan pada akhirat hilang, timbangan kehidupan dia rusak. Itu. Jadi dia mencari sesuatu dengan timbangan yang rusak, dengan ukuran yang nggak benar. Makanya kalau dia usaha atau bisnis, izaktalu alan nasi yastawfun wa izakaluhum awazanuhum yuksirun. Kalau dia minta sama orang, minta lebih, minta sempurna. Tapi ketika dia memberikan kepada orang lain, entah jualan, entah bisnis dan apa, dia mengurangi. Ya, dia kurangi gitu. Rusak. Ya. Mestinya saling ridho, saling menyampaikan. Ini kesulitan kita, ini kelebihan dari barang ini kekurangan, nggak apa-apa. Jangan ditutup-tutupin, nggak boleh tuh.
Nabi itu melarang mencampur kurma baik dengan kurma buruk, nggak boleh. Kurma baik dengan kurma buruk di satu karung itu nggak boleh dicampur, harus dipisahin. Jadi masyarakat tahu yang mau beli ini ada kurma baik dan ada kurma buruknya. Ya, saya pernah mengalami nih, saya sendiri mengalami. Dulu waktu tahun 1988, Kang Sarya, Ustadz Rizal dari GR, masih di GR Ustadz. Mudah-mudahan selamat ya semuanya. Ya. Ini cerita tentang Sumatera nih Ustadz. Saya pernah pulang waktu itu dari rumah nenek ya di Sumatera Barat. Waalaikumsalam Ustadz Rizal. Jauh nih. Mudah-mudahan tetap semangat Ustadz menyebarkan dakwahnya lewat YouTube ya. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita bertemu lagi insya Allah. Mungkin untuk melanjutkan sekolah lagi, amin. Mohon doanya Ustaz. Kita kembali lagi. Jadi saya waktu itu tahun 1988, seingat saya. Masih ingat? Dari Sumatera Barat, kami itu bersama ibunda kami, mama, bersama kakak kami Armin dan adik kami Imron. Pulang dari Sumatera Barat itu naik bis namanya Bungas Tangkai. Mungkin orang-orang Sumatera dulu tahun 80-an itu masih ada, masih ingat. Saya masih ingat namanya Bungas Tangkai. Nah, Bungas Tangkai itu bis kayaknya bukan AC, seingat saya bukan AC itu dulu tuh. Pulang melewati jalur barat ke timur kalau nggak salah, seingat saya. Karena waktu itu ketemu satu kota namanya Komering. Nah, Komering Ilir atau Komering Ulu saya lupa tuh, pokoknya Komering aja. Dan di situ banyak orang yang jual duku, ya, orang yang jual duku. Dan bis ini berhenti di tempat pinggir jalan yang banyak orang jual duku tuh. Ya. Nah, ada teman seperjalanan nih bapak-bapak lah kalau nggak salah ini bapak-bapak. Insya Allah Ciku Asari dari Trengganu ya, mudah-mudahan tetap semangat Ciku melakukan dakwah bilhal lewat makanan halal superfood ya, kelulut ya, madu kelulut. Mudah-mudahan berkah usahanya Ciku. Nah, kembali lagi tadi ketika kami dalam perjalanan, saya ingat waktu itu malam hari. Ya, saya nggak tahu tuh kenapa terjadi mobil itu. Berarti waktu itu saya kelas 5 SD mungkin ya. Mobil itu berhenti dan beberapa penumpang turun buat beli duku. Ya. Duku ya, kalau di Malaysia ada yang namanya dokong, beda-beda tipis tuh. Nah, kalau saya tidak turun ya, karena ibu saya turun juga, saya lupa. Nanti saya tanya dulu sama waktu itu turun apa enggak. Nah, ada yang beli itu, ada yang beli sekarungnya sekarung kecil sih, kurang lebih mungkin 10-15 kilo ya. Nah, kemudian kita berangkat lagi lah bisnya itu, ada beberapa yang bawa karung naik ke atas. Kesel, kenapa kesel? Ternyata itu cuma sekitar sejengkal yang matang, sisanya di bawah muda semua. Ya, sejengkal doang yang matang, sisanya di bawah muda semua. Waduh. Orang beberapa penumpang mungkin dapat pedagang yang penipu ya. Nggak boleh tuh, haram hukumnya tuh. Mending dipisah, ini yang muda, ini yang tua. Sehingga yang muda mungkin beberapa buah ada yang setelah berapa hari matang kayak pisang ya. Misalnya pisang, kalau belenyek semua sampai sana busuk. Jadi 1-2 aja yang matang, nanti lama-lama sampai rumah ketika berapa hari, kan waktu itu kan berapa hari? 2 hari 2 malam kalau nggak salah. Mateng. Mestinya begitu, jujur aja nggak apa-apa. Walaupun harganya lebih murah, tapi dikasih tahu kalau ini sekian hari ke depan itu bisa mateng bu, gitu ceritanya. Ya. Walaupun ada buah yang tidak bisa matang ya, lengkeng misalnya itu tidak bisa ketika kita ambil
muda gitu jadi matang itu nggak bisa. Ya. Nah, ini saya alami sendiri, ada pedagang yang pengen cepet laku, tapi dia mencampur antara yang yang matang dan yang tidak matang. Itu nggak boleh, Nabi melarang. Ya. Karena ada timbul ketidakredoan kan di situ nantinya. Kalau orang yang yakin dengan janjinya Allah, dia sampaikan semua. Ya, misalnya dia bergerak di bidang pertanian ya, ataupun misal di bidang industri misalnya ya. Ya, ada kawan tuh punya industri tempe ya. Dia buat mesin tempe juga tuh. Tempe dibuat mesin, dikirim ke beberapa negara malah. Ya. Dan dia sebutkan ini stainless gitu, stainless steel, ini stainless steel. Dia hanya memproduksi yang mesin yang bagus gitu. Ya, kalau bahasa kita ori lah, yang ori ya disebutin ori gitu. Jangan yang KW disebut ori. Nah, orang luar nggak ngerti itu KW. Kalau ori original udah tahu ya. Kalau KW apa tuh? Jangan sebutin aja kalau ini kualitas 2 misalnya. Kalau kualitas 2 harga lebih murah, barang kurang awet. Orang yang biasa di motor paham tuh. Ya. Sama itu juga. Ya. Seperti contohnya, nah ini juga saya nggak pas nih di Sumatera, Kalimantan dan Semenanjung Malaysia itu banyak pohon sawit kan, kelapa sawit. Nah, ada kalanya petani ini cara-cara yang nggak benar sih. Kenapa? Dia order ke tengkulak lah kira-kira. Ya, order ke tengkulak. Ini cara yang benar nih, teman-teman perlu ini nih. Ya teman-teman yang berada di Sumatera atau Semenanjung ya, mungkin sebagian Kalimantan, Malaysia Barat kayaknya masih ada, atau di Malaysia Timur ada tuh sawit. Ini cara-cara ya, cara-cara nggak benar menurut saya. Nah, tengkulak ini mengenal pohon yang akan dia panen itu adalah pohon dengan usia sekian tahun gitu. Misalnya usianya 15 tahun. Usia 15 tahun berbeda kadar minyaknya dengan yang usia 7 tahun. Ya. Kenapa? Mungkin karena kedewasaan, kemudian daun yang memang sudah powerful untuk mengirimkan hasil fotosintesis ke buah dan sebagainya ya. Kadar minyaknya berbeda. Ya. Dengan yang 7 tahun. Nah, apa yang dilakukan petani ini? Dia mix. Dia campur antara pohon yang usia 15 tahun dengan pohon kebun dia yang baru 7 tahun misalnya. Ya. Atau kebun temannya baru 7 tahun. Caranya gimana? Sebelum diambil sama tengkulak, ya, kan di ini dulu ya, didodos ya. Didodos artinya diambil. Pakai egrek, pakai apa gitu. Ditumpuk di pinggir jalan. Ya, baru kemudian masuk tuh truk dari tengkulak atau siapa aja lah ya, pengumpul. Sebelum dinaikin ke truk, sebelumnya tidak diketahui oleh siapa-siapa, mungkin malam hari dan sebagainya, dikirim dari yang usia 7 tahun. Mungkin beratnya mirip-mirip saja gitu, tapi kadar minyaknya berbeda. Dia membeli karena kadar minyaknya tinggi di usia 15 tahun. Akhirnya dicampur. Ya. Itu kan pembohongan. Kenapa disebut pembohongan? Tengkulak ataupun orang yang pengepul ini mikirnya ini adalah sawit dengan usia 15 tahun, padahal dicampur mungkin cuma 50% atau 30% aja di situ. Itu pembohongan. Ya, orang ini tidak yakin dengan janji Allah. Jujur aja. Kasih tahu nih ada yang 7 tahun nih, mau gak? Harganya lebih miring lah. Mestinya begitu. Ini kan enggak. Pengen cepat, pengen praktis.
Rasa-rasanya kayak halal aja itu, orang saya jual beli kok halal. Iya, tapi jual beli Anda akadnya pohon 15 tahun. Bukan pohon 7 tahun. Ih, Parman tahu yang kayak gini ya, kebetulan pernah ngobrol. Begitu caranya Parman. Ada tuh salah satu petani ngomong. Nauzubillah ya, jangan sampai kayak gitu. Jujur aja lah. Pedagang jujur itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pedagang jujur itu dijamin oleh Allah, rizkinya dijamin. Kalau dia bangkrut dan sebagainya, Allah berikan lagi ujian dan sebagainya, dia pasti naik lagi. Ya. Insya Allah bagus. Ya, mudah-mudahan itu dulu kita sampai di ayat 6 ya. Banyak manusia yang tidak mengetahui bagaimana janji Allah itu pasti ditepati ya. Dengan akhirat dia lupakan sehingga dia cuekin janji-janji Allah. Makanya kita yakin aja Allah tidak menyalahi janjinya. Ketika kita belajar menuntut ilmu, itu Allah yarfa'ul ladzina amanu wa ulul ilmi darajat. Orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu itu ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Jadi menuntut ilmu entah ke majelis taklim lah, entah ke ustadz lah, ya, para ulama, itu pasti Allah angkat derajatnya. Karena kenapa? Ketika dia berilmu, dia kepalanya berbeda dengan yang tidak berilmu. Ya. Yang berilmu itu punya pandangan yang berbeda. Oh, begini. Ya. Ya. Kayak itu tuh. Saya ini mungkin kudu belajar sama nih Ustaz, kayak sama Ciguasari nih ya. Saya ada trigona tuh di rumah tuh, ada lebah kelanceng. Kalau bahasa kita ini odeng kali ya, kalau bahasa Sunda tuh odeng, kayaknya sih odeng. Kurang bisa bagaimana beternaknya membudidayakan kelulut itu ya, ataupun trigona kelanceng. Kita bikin kalau nggak salah 5 kotak tuh. Mungkin ibu-ibu yang suka ke rumah saya atau bapak-bapak yang suka ke rumah itu tahu di pinggir-pinggir rumah tuh ada kotak-kotak gitu, kayak kotak amal yang dibuat sama Pak Lus tuh. Alhamdulillah. Dan pernah kita coba buka setelah 4-5 bulan kalau nggak salah. Yang ada di pikiran kita waktu itu adalah yang ada di YouTube tuh, ketika dibuka banyak gitu sampai penuh, ya. Waktu itu siapa ya yang buka bareng Kak Gustini kalau nggak salah, relawan pendidik musik. Pas dibuka nggak kebayang yang penuh, cuma kecil aja gitu, tapi ada madunya. Ya. Perkiraan kita bakal penuh nih, ternyata belum penuh. Saya nggak tahu masalahnya apa, karena bunganya kurang misalnya di kita, atau memang terlalu dekat ke manusia sehingga nggak terlalu sering masuk, apa gimana saya belum tahu pun. Nah, itu ilmu. Ketika kita meningkat ilmunya, rizkinya juga ditambah. Ya, jangan khawatir, Allah tidak menyalahi janjinya, nggak ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.